Halo Bapak-Bapak Ibu, kami berharap semua tetap baik. Kita akan terus lanjut pelajaran di dalam kitab Yakobus dan coba ingat kalau Yakobus dia menulis surat ini kepada orang-orang percaya yang lagi menderita atau menghadapi tantangan besar. Lalu saya merasa banyak sekali hendak dan hikmat bagi kita, khususnya saat ini karena kita pasti menghadapi banyak hal yang sulit. Yakobus tidak menulis pelajaran-pelajaran baru, kebenaran baru, tetapi dia mau memberikan dorongan kepada orang percaya untuk tetap setia, tetap teguh dalam kepercayaan mereka dan hidup setia bagi Allah di dalam kehidupan mereka, apa saja yang mereka hadapi supaya mereka tetap teguh dan gak sia-sia. Karena dia tahu memang di dalam kehidupan ini penuh dengan kesulitan, pencobaan, dan sebagainya. Apalagi kalau kita saat ini menghadapi pandemi, mungkin ada kesulitan di rumah tangga, mungkin ada kesulitan pekerjaan atau sekolah-sekolahan, atau banyak kesulitan di dalam kehidupan ini. Lalu karena kita menghadapi banyak hal yang sulit, itu sebabnya Yakobus cocok sekali untuk saat ini bagi kita semua. Dan mungkin kita ada perasaan tahun 2021 pasti lebih bagus. Itu jelek sekali 2020. Tapi nggak tentu juga. Lalu itu sebabnya Yakobus menulis hal ini kepada orang percaya karena mereka juga saat itu menderita. Mereka juga saat itu menghadapi banyak tantangan. Lalu dia ingin semua orang percaya dapat dorongan supaya tetap setia walaupun menghadapi hal-hal yang sulit. Kita bisa terus maju dan terus bertumbuh sebagai anak-anak Allah dalam kehidupan ini. Dan kalau kita setia, satu saat kita akan masuk surga dan kita akan melihat, keputusan itu hidup setia di dunia itu bagus sekali. Lalu itu harapan Yakobus. Nah, yang Yakobus lakukan di dalam bab ini, bab pertama, agak sulit melihat di dalam bahasa Indonesia karena di dalam bahasa Indonesia di Alkitab Yakobus 1 itu kata sering diterjemahkan uji atau pencobaan atau cobaan atau mencobai. Lalu sebenarnya ada 3 rasa atau 3 lajur untuk satu kata di dalam Yakobus 1. Lebih jelas di dalam bahasa Inggris ada test seperti uji atau ujian, ada trial seperti pencobaan, tapi ada temptation juga, godaan. Lalu lebih cocok kalau kita ada pikiran di dalam pembacaan ini, pasal yang akan kita lihat hari ini, godaan. Lalu yang minggu lalu seperti ada uji atau ujian atau pencobaan, tapi saat ini kita ada godaan, ada temptation yang Yakobus membahas. Karena waktu kita akan mengikuti Yesus, kalau kita udah memutuskan saya akan percaya dan mengikuti Yesus, tidak berarti kehidupan lebih mudah. Sebenarnya seringkali kehidupan lebih susah. Nah, karena kesusahan udah ada banyak di dalam kehidupan ini. Nah, kita akan juga melihat godaan juga sebagian di dalam kehidupan orang percaya. Lalu saya akan membaca dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Tapi saya akan ganti kata coba atau pencobaan dengan godaan karena menurut saya lebih cocok godaan itu. Mulai dengan ayat ke-12 yang berbunyi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila itu sudah tahan uji, itu pencobaan, itu uji atau ujian, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai atau digodai, janganlah ia berkata, godaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat digoda oleh yang jahat dan ia sendiri tidak menggoda siapapun. Tetapi tiap-tiap orang digoda oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipekat olehnya.
Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Lalu kita melihat bagian pasal 1 ini ada perasaan berbeda daripada ayat-ayat yang kita lihat minggu lalu. Karena yang minggu lalu seperti pencobaan atau ujian, tantangan di dalam kehidupan ini yang mungkin di luar kontrol kita atau mungkin dari Allah sendiri juga. Tetapi ada godaan. Godaan itu bukan dari Allah. Lalu kalau kita melihat di dalam ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, godaan ini datang dari Allah. Lalu Yakobus ingin menjelaskan, kalau kita digodai, kalau kita ada kemauan untuk melakukan sesuatu yang gak baik, itu bukan dari Allah. Tapi datang dari mana loh? Datang dari kita, dari daging kita, dari kemauan kita, keinginan kita sendiri. Lalu jangan, ya menurut Yakobus, jangan berpikir atau ngomong atau merasa ini karena Allah. Bukan, itu karena you. Karena kemauan saya sendiri, daging saya sendiri, ini bukan dari Allah, karena dia sendiri tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Lalu dia nggak mencobai. Lalu dia nggak merasa godaan sebagai Allah. Lalu dia nggak menggodai. Lalu jelas bagi Yakobus mungkin ujian atau pencobaan mungkin dari Allah, tapi godaan enggak. Godaan karena kelemahan kita. Nah, seringkali mungkin kalau kita ada hal yang sulit yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mengalahkan Allah. Allah yang salah, Allah yang melakukan ini, Allah yang meninggalkan saya. Tapi Yakobus mengatakan, jangan, itu bukan karena Allah. Lalu, jangan mengalahkan Allah. Itu you sendiri yang melakukan hal itu karena godaan atau daging atau kemauan. Lalu di dalam proses ini seperti ada urutan. Lalu ada godaan itu. Nah, godaan itu belum dosa. Ya, itu kemauan saya untuk menjadi kaya, kemauan saya untuk menjadi sukses, kemauan saya untuk menjadi populer. Lalu itu kemauan untuk berhasil, mungkin nggak salah, mungkin nggak jahat. Itu perasaan atau kemauan aja. Tapi kalau itu arah yang salah dan kita nggak mau menjadi mandiri, tetapi kita mau menjadi kaya, dan cara menjadi kaya nggak penting, yang penting dapat uang, kita akan melewati satu garis. Kemauan itu, godaan itu akan menjadi dosa. Nah, dosa itu akan menimbul menjadi maut dan kematian bagi kita. Kita akan melahirkan maut itu. Itu saat kita merasa saya akan ikut, saya akan melakukan hal itu. Lalu kalau kita ingin bergosip, mungkin itu menjadi godaan bagi kita, kelemahan kita. Kalau kita ingin mendengar dan ngomong gosip-gosip itu, kalau kita ada keinginan untuk sesuatu yang mungkin keinginan itu sendiri belum dosa, tetapi kalau kita melakukan hal yang diinginkan, itu baru kita melewati satu garis dan itu baru menjadi dosa. Lalu itu yang menarik di dalam Yakobus 1, kata yang sama, satu kata diterjemahkan 3 kali dalam bahasa Inggrisnya, yaitu yang trials, seperti ujian atau uji, trialsnya pencobaan, testing, uji atau ujian, dan temptation, godaan. Lalu semua ada perasaan yang sama, tapi arahnya atau tujuannya jauh berbeda. Lalu itu satu hal yang cukup menarik di dalam Yakobus 1. Walaupun ada satu kata, dia menggunakan tiga jenis kata itu supaya ada perasaan masing-masing sedikit berbeda. Lalu cara yang saya pakai untuk mengerti perbedaan itu, Allah sendiri tidak menggodai. Lalu kalau ada godaan, kalau ada
ada kemauan menurut daging saya, itu bukan dari Allah. Lalu kalau saya melakukan sesuatu yang lama kelemahan menjadi dosa, itu bukan dari Allah, dari saya sendiri. Lalu godaan itu dari kemauan saya atau daging saya, kelemahan saya. Nah, pencobaan terjadi di dalam kehidupan ini. Kehidupan ini penuh dengan pencobaan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan. Lalu karena kita hidup, kita akan menghadapi hal yang sulit. Tapi ujian ada di dalam kehidupan. Kehidupan ini penuh dengan ujian di sekolah, tapi ujian dalam kehidupan juga. Dan kita juga melihat di dalam firman Allah bahwa Allah sendiri dan Yesus, mereka kasih ujian juga untuk melihat isi hati, untuk melihat kalau orang itu ada iman atau tidak, kalau percaya atau tidak. Kalau melihat di Yohanes 6, waktu Yesus kasih makanan kepada 5.000 lebih orang, dia ngomong kepada Philip dulu sebagai ujian. You kasih makanan kepada mereka. Dia ngomong seperti itu sebagai ujian bagi Philip. Tapi godaan itu memang jelas, nyata. Kita semua ada perasaan godaan itu, tapi itu berasal dari saya sendiri, dari daging saya, dari kemauan saya. Dan Allah selalu memberikan jalan yang lebih baik, yang berbeda. Lalu kalau kita ingat minggu lalu, seperti ada lajur dari pencobaan. Lalu pencobaan datang sebagai ujian, dan kalau kita menjaga perspektifnya, dan kalau kita memutuskan yang baik di dalam ujian itu, kita akan menjadi lebih dewasa, kita akan menjadi matang, kita akan bertumbuh, kita akan mengalami kehidupan kekal. Itu jalur yang positif kalau kita menghadapi hal yang sulit dan kita respon dengan baik. Tapi yang minggu ini itu lajur yang bisa negatif, ada godaan. Nah, godaan itu awalnya belum dosa, tetapi godaan itu datang karena daging saya, karena kemauan saya, karena kelemahan saya. Nah, godaan itu datang, saya belum masuk atau ikut godaan itu, tapi satu saat kalau saya nggak seperti memilih jalan lain atau keluar, saya akan melewati satu garis dan saya memutuskan melakukan hal itu. Apa saja hal itu yang menjadi dosa. Nah, waktu itu menjadi dosa, dan itu sudah matang, kita melahirkan maut, kata Yakobus, atau kita akan mati secara rohani. Lalu kita melihat ada dua lajur yang Yakobus coba jelaskan. Satu lajur yang baik, yang menolong kita menjadi dewasa, yang menolong kita menjadi lebih sungguh-sungguh dalam kepercayaan kita. Tapi satu lajur lain yang lebih negatif, yang lajur itu arah ke mati, arah ke maut. Dan saat kita melewati garis itu, udah kita lewat. Nah, kita bisa diampuni dan kita bisa balik. Tetapi lebih bagus kalau saat kita merasa godaan itu, kita memutuskan hal lain supaya nggak lewat jalan itu. Nah, saya akan lanjut dan membaca ayat 16-18 yang berbunyi, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Lalu kita bisa melihat semua hal yang baik di dalam kehidupan kita memang dari Allah sendiri, karena Dia mengasihi kita. Walaupun kita kerja keras untuk dapat hal yang baik, dasarnya dari Allah sendiri. Berarti banyak hal yang buruk di dalam kehidupan kita dari dua tempat. Dari dunia ini yang sudah rusak
dan penuh dengan kejahatan, atau dari saya sendiri, kelemahan saya yang buka hati saya supaya godaan masuk dan mungkin membuat saya jatuh. Dua hal itu seperti lajur ke maut. Tetapi lajur pertama ada pencobaan, tapi kita jaga perspektif, kita memilih yang baik, kita ambil keputusan yang baik, kita tetap mengikuti Yesus. Lajur itu akan menolong kita menjadi lebih dewasa, lebih matang, berbuah, lebih lengkap, dan kita akan mengalami kehidupan yang kekal melalui lajur itu. Lalu kita mungkin ada asumsi, ada perspektifnya tahun ini pasti lebih baik daripada tahun lalu, tapi kita nggak tentu. Oleh sebab itu, Yakobus kasih banyak hendak bagi kita, supaya dalam tahun ini, walaupun kita menghadapi hal yang sulit, kita juga bisa menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, melawan godaan. Karena godaan itu bukan dari Allah, tapi dari kita. Lalu bagaimana saya mengalami lebih sedikit godaan, atau bagaimana kekuatan godaan itu diperkecilkan dan lebih lemah? Bagaimana? Caranya kalau saya bertumbuh, kalau saya menjadi lebih dewasa, kalau kepercayaan saya dalam Allah sendiri lebih sungguh-sungguh, godaan itu nggak sekuat dulu. Godaan itu walaupun mungkin masih ada, nggak memegang hati kita lagi. Lalu saya masih ingat hal-hal yang menjadi godaan bagi saya, kesulitan bagi saya kalau saya baru percaya kepada Isa, baru mau mulai mengikuti Dia. Waduh, godaan itu masih besar. Itu saya melawan godaan itu sering kalah. Waduh, karena kuat, karena saya lemah. Tetapi lama-kelamaan saya menjadi lebih dewasa, lama-kelamaan saya berbuah, lama-kelamaan lebih matang, lama-kelamaan lebih lengkap, lalu menjadi lebih dewasa, berarti saya lebih kuat, saya lebih dekat kehidupan yang sesungguhnya dengan Allah sendiri. Lalu kalau godaan itu datang, nggak sekuat lagi, nggak sesulit lagi untuk mau ikut atau tidak. Lalu Yakobus mau jelaskan, tahun ini, walaupun kita menghadapi banyak kesulitan, kalau ada godaan datang, jangan merasa ini dari Allah. Karena godaan itu bukan dari Allah, tapi dari kita, diri sendiri. Lalu cara kita nggak merasa lemah melawan godaan itu, kita menjadi lebih kuat dalam kepercayaan dan iman itu. Amin. Saya mau tutup dengan Yakobus 1 ayat terakhir di dalam pasal ini, yang ayat ke-27 yang berbunyi, ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Lalu ibadah yang murni bagi Yakobus, dua hal. Yang pertama, menolong orang yang susah. Siapa saja. Anak yatim, piatu, atau janda, atau siapa saja yang sendirian, yang tertinggal. Ya, menolong mereka, menolong orang lain, dan menjaga dirinya supaya tetap murni. Dua hal itu akan menolong kita mengikuti lajur itu yang baik, supaya kita ada kehidupan yang sungguh-sungguh, supaya kalau ada godaan itu nggak sekuat dan kita merasa lemah, aduh saya nggak bisa tahan lagi. Tapi kalau kita udah bertumbuh dalam Isa dan kepercayaan kepada Dia, kita menjadi lebih kuat melawan godaan itu. Tuhan memberkati dalam minggu ini, khususnya dalam ujian, pencobaan, dan godaan yang kita hadapi. Tuhan memberkati. Amin.